Nah, salah satu poin utama yang jadi keberatan para pelaku usaha adalah pemangkasan produksi ini yang mereka nilai 40-70% besarnya itu bisa mengganggu operasional mereka ya, karena mereka kan udah menyiapkan ya rencana kerja juga, usaha-usaha subkontraktornya ya, industri jasa dan juga klien-klien tempat mereka akan menjual batu bara di luar kan sudah ada perjanjian. Nah, ketika ada pemangkasan maka mereka harus merombak itu semua, dan kuota produksi yang rendah itu juga berpotensi membuat ya industri mereka ini secara skala keekonomian juga menjadi tidak layak ya, karena margin mereka terus tergerus tuh sama biaya produksi terutama bahan bakar ya dari solar, apalagi kalau kemudian dia harus pakai biodiesel B50, margin itu semakin tergerus dengan adanya biaya yang tinggi, sementara produksi yang rendah itu membuat keuntungan mereka juga nggak banyak juga. Nah, ribut-ribut ini kan terjadi ketika Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bilang kuota atau produksi batubara pada tahun ini 380 juta ton gitu ya. Nah, yang menarik kan tadi ketika memasuki Maret, perang udah terjadi gitu ya di Asia Barat, di Iran, harga mulai naik. Ada instruksi nih dari Presiden Prabowo Subianto yang bilang kalau produksi harus direlaksasi batubara gitu ya. Yeah. Karena memang pemerintah berharap dapat profit atau dapat cuan lah dari tax lah ya. betul dari jumlah produksi yang ditambah gitu. Makanya kemudian belakangan kan dari angka 380 ribu bergerak lagi naik ke 580 ribuan ton gitu ya, hampir ke 600 ribu gitu. Ya. Udah final belum sih itu angkanya? Untuk saat ini dia masih gerak terus, Mang, sampai ke 600, dan nanti di pertengahan tahun bulan Juli itu biasanya ada masa untuk revisi pengajuan RKAB lagi. Jadi kemungkinan relaksasi yang dijanjikan pemerintah itu mungkin kalau benar ada secara signifikan ya mungkin akan terjadi di periode berikutnya. Kalau sekarang berarti kalau misalnya masih 580 atau 600 itu sebenarnya masih di bawah pengajuannya pengusaha ya? Iya.